Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, tadi ya kita sedikit melihat laporan audit itu berdasarkan teorinya ya. Nah, sekarang kita melihat laporan audit berdasarkan prakteknya ya. Jadi laporan audit itu ya terbit seperti kita ketahui ya adalah melalui proses audit dari perencanaan, pekerjaan lapangan dan reporting. Itu proses audit atau audit proses. Dari audit proses tadi di reporting kita akan menerbitkan audit opinion, pendapat audit ya. Nah, ini semuanya ini ya kalau dalam praktek ya harus diatur atau kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh SPAP. Sebelumnya sudah kita bahas tentang SPAP ya, Standar Profesi Akuntan Publik ya. Ini. Jadi dalam audit proses dan menerbitkan laporan audit, auditor harus mengikuti aturan-aturan yang ada di SPAP. Di samping itu, dari proses audit yang dilakukan serta memberikan pendapat audit itu harus didukung dengan kertas kerja, sehingga kertas kerja itu penting ya dalam proses audit. Nah, sekarang kita lihat audit opinion berdasarkan SPAP. Kalau kita lihat di dalam standar ya auditnya, maka yang berhubungan dengan laporan audit itu ya diatur dalam standar audit nomor 700, 705 dan 706 ya. Nih. Jadi kalau standar audit nomor 700 ini ya, nah ini yang perlu diketahui juga bahwa ya laporan audit ini dalam SPAP dibedakan antara laporan audit yang unmodified opinion dengan modified opinion. Itu yang dasarnya dulu ya. Jadi ada pendapat audit yang unmodified tanpa modifikasi dan laporan audit yang dengan modifikasi. Jadi yang paling bagus sesuai tadi 4 itu ya, yang paling bagus itu adalah yang unmodified tanpa modifikasi ya. Nih, jadi laporan audit yang tanpa modifikasi itulah yang disebut standar unqualified opinion atau yang disebut wajar tanpa pengecualian. Jadi yang SA 700 ini adalah mengatur pendapat yang standar ya. Jadi kenapa pendapatnya standar ya? Karena nanti dari bentuk formatnya pendapat itu standar. Kalau perusahaan yang diberikan pendapat wajar pendapat wajar tanpa pengecualian, maka itu ya format pendapatnya itu standar ya, seragam. Jadi auditor kalau dia memodifikasi atau merubah-rubah kalimat yang ada di sana malah jadi salah. Jadi dia nggak boleh dirubah-rubah sepanjang standarnya tidak merubah ya. Jadi kalau dia PTX dia audit ya, terus diberikan pendapat WTP ya, maka itu dia harus mengikuti standar laporan yang ada ya. Cuma di situ cuman diganti cuma nama perusahaannya, tahun auditnya atau periode auditnya, kapan ya. Yang menjelaskan juga tanggal auditnya ya, auditornya siapa ya. Itu saja yang akan yang berbeda
tapi isi paragrafnya biasanya sama. Kalau auditor merubah-rubah, berarti dia melakukan modifikasi, ya. Itu malah jadi salah. Sehingga di sini boleh dikatakan pendapat ini dari formatnya adalah copy paste aja ketimbang salah dalam memberikan pendapat kata-katanya. Jadi auditor tinggal copy paste aja dari SA yang ada, ya. Itu kata-katanya apa saja, itu saja yang diberikan, cuma ganti nama PT-nya, tahun auditnya. Jadi di sini standar unqualified opinion. Jadi bentuknya standar. Jadi semua perusahaan yang diberikan pendapat wajar itu wajar tanpa pengecualian, biasanya kata-katanya sama, ya. Nah, berikutnya adalah yang modified, ya. Jadi di sini kalau sudah terjadi sesuatu modifikasi terhadap pendapat yang standar ini, maka sudah dimasukkan kategori, ya, di sini adalah modified opinion, ya. Nah, kalau kita lihat di SA-nya, di SA 705, ya, nih. Di SA 705, nah ini SA-nya nanti ini semuanya bisa dilihat di situsnya IAP, ya. Itu bisa untuk umum dilihat, ya. Masuk aja ke situs IAP, itu nanti lihat di SA-nya isi detailnya apa, ya. Itu nanti bisa dilihat di sana. Nah, ini SA 705 ini menyangkut modifikasi. Jadi pendapatnya dimodifikasi. Nah, ini kalau kita lihat isi SA-nya, modifikasinya itu berhubungan dengan qualified opinion, adverse opinion, dan disclaimer opinion. Jadi kalau kita lihat berarti SA 705 ini berhubungan dengan pendapat dengan kualifikasi, pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan WTP Plus tadi, ya, sebelumnya kita bahas. Kalau menurut saya ini diatur di SA 706, penekanan suatu hal. Karena di sana juga menyangkut penekanan suatu hal, ya. Cuma kalau kita lihat di contoh opininya, nah itu kok pendapatnya kualifikasi, tapi dia diberikan catatan juga, ya, tuh. Jadi berarti ini 706 ini tidak spesifik yang kita katakan WTP plus, ya. Jadi ini bisa, ya, ini kalau dia menyangkut WTP ada catatan, mungkin ditambahkan juga ini WTP plus. Tapi kalau lihat contohnya di SA 706, ya, ini ada yang qualified tapi diberikan catatan ini juga, ya. Jadi di sini mungkin mengakomodasi kalau seandainya di dua-duanya ini perlu diberi catatan, maka diatur di SA 706, ya. Tidak seperti yang lalu, ya. Itu jenis laporan audit bisa WTP plus, jadi bisa ditambahkan paragraf tambahan atau modifikasi kata-kata. Jadi dia tetap wajar, tapi perlu ditambahkan paragraf tambahan, paragraf penjelasan, atau modifikasi kata-kata. Nah, ini mungkin dalam revisi ini di SA 706 ini, ya, ini kalau seandainya dua-duanya unmodified dengan modified ini ada perlu dijelaskan tambahan, ya, atau penekanan suatu hal, ini akan dirumuskan dalam SA 706. Jadi sehingga di sini jenis pendapat menurut, ya, kalau SPAP-nya dibagi 3,
ya. Unmodified opinion yaitu yang standar unqualified opinion atau WTP, dan modified opinion ya. Ini yang berisi dari pendapat kualifikasi, pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Sementara yang WTP plus atau ya yang di modified opinion perlu ditambahkan paragraf. Nah, ini diatur dalam ya SA 706 ya. Inilah ya prakteknya yang sekarang dijalankan berdasarkan SPAP, sehingga auditor ya sekarang ini menjelaskannya kalau WTP itu sesuai dengan SA-nya disebut unmodified opinion ya, jenis pendapatnya. Nah, kalau yang ini qualified adverse dan disclaimer disebut modified opinion ya, itu. Inilah yang umum ya. Jadi kalau auditor ditanya jenis laporan audit apa, jadi unmodified dan modified opinion. Tinggal jenisnya nanti ya dia harus paham isinya ya. Nah, inilah yang disebut ya SA-nya atau standar auditnya yang berdasarkan yang ada di dalam SPAP. Ini merupakan bagian standar audit nomor 700 ya, perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Nah, ini bicara laporan audit tanpa modifikasi ya, bentuk standar ya. Ini berikutnya adalah SA 705. Jika laporan auditnya harus dimodifikasi, maka diatur dalam SA 705 ya. Nah, ini detailnya nanti bisa lihat di SA-nya. Kalau dijelaskan sini seharian juga nggak kelar ya. Nah, ini SA 706 ya, itu tadi penekanan ya atau paragraf lain dalam laporan auditor independen ya ini. Inilah yang diatur dalam yang mengatur tentang pendapat auditor dalam SPAP. Jadi dia diatur dalam 3 standar audit. Nah, sekarang coba kita dalami apa sih standar unqualified ya, itu audit report. Apa saja syarat-syaratnya supaya bisa dikatakan ya bisa masuk standar unqualified audit report ya nih. Jadi di sini ya unqualified opinion ya nih. Kalau kita mau lihat, auditor bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian ya. Jika pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya nih. Jadi semua yang material dalam laporan keuangan itu dikatakan wajar atau setelah diaudit menyajikan secara wajar ya nih. Jadi laporan apa saja, posisi keuangan, hasil usaha harus kas dan seterusnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku ya. Jadi dia harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau di kita itu sesuai dengan PSAK dulu standarnya. Jadi laporan keuangan itu sudah mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku ya ini. Nah, berikutnya adalah semua laporan keuangan ya, ini laporan keuangan yang diperiksa yang seperti kita ketahui ada 5 komponen itu sudah tercakup dalam laporan keuangan. Jadi kalau salah satunya nggak ada ya auditor tidak bisa memberikan pendapat wajar. Kan harus ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi ya, dan itu ya pendapat komprehensif.
terus ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Itu harus ada dalam laporan keuangan yang diaudit. Kalau salah satunya nggak ada, ya nggak jadi tuh laporan audit ya. Laporan audit tidak akan terbit kalau laporan itu nggak lengkap. Apalagi salah satu dari laporan pokoknya, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya nggak ada salah satunya, itu apalagi ya fatal gitu ya. Jadi itu berarti laporan keuangannya nggak pernah diaudit, tapi auditornya memberikan pendapat begitu ya. Ini jadi harus lengkap 5-5-nya baru auditor bisa memberikan pendapat ya setelah diaudit ya. Ini standar umum, ini masih versi lama. Jadi standar audit yang berlaku itu telah diikuti oleh auditor dalam penugasan. Jadi sehingga di sini auditor menjalankan auditnya sesuai dengan standar audit yang ada di SPAP ya, induknya SPAP. Yang mengatur audit adalah standar audit ya ini. Jadi standar audit seluruhnya sudah diikuti oleh auditor. Nah, ini bahan yang cukup telah dikumpulkan, bukti yang cukup telah dikumpulkan, bukti yang dikumpulkan cukup dan kompeten. Jadi jangan ngumpulin bukti aja, cukup tapi buktinya yang dikumpulkan tidak kompeten ya. Nah, ini lihat lagi nanti kriteria bukti yang kompeten ya ini. Nah, ini adalah ya laporan keuangan disajikan sesuai dengan tadi standar akuntansi. Tadi udah dijelaskan ya bahwa laporan keuangan itu harus disajikan mengikuti standar akuntansi yang berlaku ya. Nah, ini tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Ini berarti adanya WTP plus, padahal ini bukan plus WTP saja ya, jadi nggak perlu ada tambahan kata-kata ya, modifikasi kata-kata atau paragraf penjelasan. Jadi kalau dia terdapat penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata yang perlu ditambahkan, ini bukan WTP namanya, jadi sudah masuk ke WTP plus ya. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa kalau WTP plus harus ditambahkan paragraf penjelasan, tapi dia tidak tambahkan, dia nulisnya cuma WTP saja formatnya, maka itu laporan auditnya juga salah gitu ya. Jadi dia harus benar-benar bisa menempatkan situasi ini dengan tepat begitu ya. Ini kalau kita lihat di SA-nya, ini ada penekanan ya di sini bahwa secara khusus auditor harus mengevaluasi apakah dari sudut pandang ketentuan kerangka laporan keuangan yang berlaku nih, laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih ya nih. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan harus konsisten. Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai ya, untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami ya nih pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan termasuk judul setiap laporan sudah tepat. Jadi ini harus mengikuti standar akuntansinya ya. Itulah yang ya laporan auditor tanpa pengecualian atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Inilah syarat-syaratnya supaya auditor setelah mengaudit
ya bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Berikutnya adalah kita bahas tentang unqualified with explanatory paragraph atau modified wording ya. Nah ini kenapa ya auditor memberikan pendapat ini ya. Jadi di sini auditor menambahkan suatu paragraf atau penjelasan dalam laporan audit ya. Ini dia tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian secara keseluruhan ya. Nah ini harus ya, ini karena ada yang perlu dijelaskan ya dalam satu bentuk paragraf tambahan atau modifikasi kata-kata dalam pendapat auditor, sehingga ini pendapatnya sih wajar secara keseluruhan ya, tapi ini perlu ditambahkan penjelasan tambahan. Nah kalau ini nggak dijelaskan, maka laporan auditnya malah jadi salah ya ini. Sehingga di sini diperlukan tambahan paragraf ya, tambahan penjelasan atau modifikasi kata-kata. Nah sekarang kita lihat apa sih ya yang ini yang perlu ya tambahkan penjelasannya atau paragrafnya. Nah ini contohnya ketidakkonsistenan penerapan SAK ya. Misalkan dulu persediaannya memakai metode FIFO ya, sekarang dirubah menjadi metode average misalkan. Nah sehingga terjadi perubahan kebijakan akuntansi itu dari penilaian persediaan dari FIFO ke average. Nah itu mungkin kan kalau perusahaan yang besar akan berdampak signifikan dalam laporan. Nah kan harus dijelaskan ya penyesuaiannya itu seperti apa, alasannya kenapa dirubah ya. Nah terus dampaknya penyesuaian itu sudah dikoreksi belum begitu ya. Nah ini dampaknya nanti juga sesuai PSAK-nya gimana ya penyesuaian itu ya. Nah ini harus dijelaskan, karena ini kalau tidak dijelaskan malah nanti laporan keuangan itu menyesatkan bagi pembacanya. Jadi di dalam laporan keuangan dijelaskan terjadi perubahan kebijakan akuntansi, tapi di pendapatnya tidak dijelaskan, padahal itu pengaruhnya signifikan. Sehingga kalau nggak dijelaskan, maka nanti pendapat itu bisa menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga perlu diberikan penjelasan tambahan ya. Nah berikutnya juga keraguan besar tentang going concern ya. Ini kenapa perlu? Jadi kalau perusahaan sedang keadaan rugi, nah itu tidak dijelaskan dalam laporan audit. Nah itu nanti bisa menyesatkan tuh laporannya. Kenapa auditor berani ngasih pendapat wajar tanpa pengecualian? Apa dasarnya? Sementara perusahaan ini sedang merugi. Kalau sedang merugi, berarti kan perusahaan itu jadi tidak wajar ya dalam menjalankan ininya, bisnisnya. Kenapa auditor masih bilang wajar aja? Nah mungkin wajarnya kenapa ya? Ada nggak backup dari pemegang saham untuk kelanjutan usaha tersebut? Ada tidak dari bank untuk memberikan pinjaman modal kerja untuk supaya perusahaan itu bergerak lagi gitu ya, masih tetap hidup? Ini gimana? Nah ini harus dijelaskan dalam ya paragraf tambahan ya yang menjelaskan going concern perusahaan ya. Nah ini auditor setuju penyimpangan prinsip akuntansi yang diterapkan secara formal. Nah mungkin perusahaan itu melakukan yang namanya revaluasi aset ya. Nah ini kan revaluasi aset ini bagaimana ya menurut standar akuntansinya, diperbolehkan atau tidak? Nah kalau perusahaan itu melakukan revaluasi aset, apa syarat-syaratnya? Akuntansinya bicara apa? Perpajakannya bicara apa? Apakah dia sudah menjalankan enggak? Nah terus dia pakai ya appraisal mana? Nah, itu appraisalnya itu kompeten atau tidak? Jangan asal mengappraise saja supaya asetnya naik begitu ya. Nah ini juga akan dinilai. Nah ini
kalau perusahaan melakukan revaluasi aset, dampaknya signifikan terhadap nilai aset, maka harus diungkapkan dalam laporan audit ya. Ini penekanan suatu hal nanti kita, nah ini berkaitannya dengan SA706, nanti coba kita lihat ya, ini kayaknya semua juga akan berkaitan dengan SA706 ya. Nah ini pendapat auditor sebagian didasarkan kepada laporan audit ya. Nah ini grup audit ya, jadi ada induk perusahaan, anak perusahaan diaudit oleh kantor akuntan lain. Nah ini bagaimana ya, ini akan dijelaskan ya dalam pendapat auditor jenis ini. Nah tadi kita bahas tentang going concern. Nah going concern itu kenapa sih penyebabnya ya, atau indikasinya apa aja sih ya, kenapa dia disebut going concernnya terganggu. Nah ini antara lain kerugian signifikan yang terjadi terus menerus dari usaha entitas dan mengalami kesulitan modal kerja. Nah biasanya kalau perusahaan itu rugi-rugi terus, dia akan mengalami kesulitan modal kerja. Tidak dapat melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Jadi misalkan tahun yang diaudit dia sudah jatuh tempo, perusahaan tidak bisa melunasi ya, biasanya hutang jangka panjang yang jatuh tempo atau hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo, perusahaan tidak bisa melunasi, apalagi sudah melunasi lebih dari 1 tahun. Ini kan ya ada indikasi going concernnya mulai terganggu. Kehilangan pelanggan utama. Kalau perusahaan punya 3 customer ya, nah yang customer yang omsetnya 50% tiba-tiba mengundurkan diri atau di sana bangkrut atau bubar, nah ini auditor akan kehilangan pelanggan utamanya. Nah biasanya omsetnya langsung ngedrop begitu ya. Nah ini akan berpengaruh sekali, kan gak bisa membangun pelanggan utama itu dalam waktu jangka pendek ya. Jadi kalau yang ini hilang, cari lagi yang baru, itu bisa makan waktu 5 tahunan atau ya bisa kadang-kadang 10 tahun begitu ya. Jadi nggak bisa dalam waktu cepat dia merecovery, mengganti pelanggan utama. Nah ini kalau terjadi seperti ini, maka biasanya going concernnya akan terganggu. Pasti penjualannya turun, ngedrop, apalagi 50%, pasti labanya juga turun. Kalau biayanya lebih besar, biasanya rugi, begitu ya. Nah uang juga tidak berputar gitu ya, karena nggak ada uang masuk ya dari pelanggan yang hilang itu, berarti untuk memenuhi kebutuhan persediaan juga menurun, produksi menurun, penjualannya juga turun gitu ya. Kaitannya siklusnya itu seperti itu. 4. Tuntutan pengadilan. Nah ini pemberlakuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi nah ini bagaimana kalau misalkan tuntutan itu masih ngambang gitu ya. Nah ini juga harus dijelaskan ya. Nah ini bagaimana tuntutan ini, kira-kira kalau perusahaan dituntut, nah itu kan kemungkinan perusahaan akan kalah ya. Kalau kalah berarti kan ada kerugian. Nah kalau dampaknya perusahaan perusahaan dituntut itu harus dibubarkan atau ditutup, maka kan di situ ada indikasi going concernnya akan terganggu. Sehingga di sini tuntutan pengadilan yang akan menyebabkan perusahaan itu akan mengalami kekalahan. Kalau dampak kalahnya seperti apa, maka itu harus diungkapkan dalam laporan audit ya. Nah tadi kita bicara penekanan suatu hal. Nah ini penekanan pada informasi, misalkan adanya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, related party, peristiwa penting setelah tanggal laporan keuangan ya. Peristiwa penting apa saja yang terjadi ya, apakah berdampak terhadap laporan keuangan atau going concern perusahaan ke depan begitu ya. Ini maka harus dilihat peristiwa penting apa saja yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, atau perusahaan malah beli perusahaan yang lebih besar ya. Nah itu lebih bagus ya.
Ini masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding. Mungkin dalam tahun berjalan ya, itu terjadi perubahan PSAK. Nah, ini akan berdampak nih ya, terhadap PSAK ini akan berdampak terhadap laporan keuangan atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan berdampak pada tahun berjalan, berarti kan efek-efek tahun sebelumnya akan terpengaruh. Nah, itu bagaimana cara menyajikannya ya. Nah, itu harus dijelaskan dalam laporan audit ya. Di samping di laporan keuangan juga sudah dijelaskan di CALK, maka perubahan itu karena signifikan itu juga harus diungkapkan dalam laporan audit ya. Nah, ini mungkin lebih cocok ya, ini makanya tadi ada SA 706 ya. Nah, berikut kita bahas adalah penyimpangan dari unqualified opinion ya. Kenapa ada penyimpangan dari unqualified opinion? Nah, ini pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan tidak adanya bukti yang kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit. Laporan keuangan terjadi penyimpangan yang berdampak material. Nah, ya. Jadi tadi kualifikasi di sini qualified opinion ya yang kita bahas itu dia perkiraan itu ya yang bermasalah. Jadi secara keseluruhan wajar, tapi ada beberapa perkiraan tersebut dianggap tidak wajar ya. Itu kondisinya satu, tidak ada bukti yang kompeten yang cukup ya tuh, yang bisa meyakinkan auditor memberikan pendapat wajar atas perkiraan-perkiraan yang diperiksa tersebut ya. Itu kalau auditor diberikan akses untuk mengaudit ya. Tapi ada juga auditor tuh qualified ini terjadi karena auditor itu dibatasi ruang lingkup auditnya. Jadi auditor tidak bisa memeriksa perkiraan itu ya. Tadi tidak adanya bukti yang kompeten dan cukup, berarti kan auditor sudah menjalankan prosedurnya ya. Cuma waktu dilihat buktinya enggak kompeten dan tidak cukup. Auditor perusahaan tidak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma adanya itu doang gitu misalkan ya. Nah, ini bukan nih menurut auditor, nggak bisa menjawab. Nah, ini juga nggak cukup, masih ada bukti yang lain lagi harusnya yang diinikan ya. Misalkan auditor udah mengajukan bukti mana lagi yang kira-kira harus disediakan perusahaan, tapi perusahaan bilang buktinya cuma ini doang gitu ya. Ya, jadi ini tidak bisa auditor memberikan pendapatnya wajar. Nah, ini yang satu lagi, auditor tidak bisa mengakses perkiraan tersebut. Mana buktinya? Nggak dikasih. Kita mau lakukan ini nggak boleh. Konfirmasi nggak boleh. Stok opnam atau yang lainnya nggak boleh. Jadi auditor itu nggak bisa memeriksa lebih dalam ke perkiraan yang bersangkutan. Informasinya nggak dikasih, ya. Ya kita nggak tahu informasinya nggak ada atau itu yang nggak boleh diungkap. Kalau diungkap nanti bisa merembet kemana-mana, misalkan, ya. Jadi di sini adanya pembatasan lingkup audit sehingga di situ auditor tidak bisa memberikan pendapat wajarnya atas perkiraan yang diperiksa. Nah, ini yang diperiksa ini nilainya berdampak material terhadap laporan keuangan, ya. Jadi sehingga di sini auditor tidak bisa memberikan pendapat, atau di sini auditor tidak bisa memberikan pendapat wajarnya, sehingga di sini ya ini pendapat ya laporan auditnya auditor memberikan pendapat kualifikasi, ya. Nah, berikutnya adalah pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, secara material, ya, posisi keuangan, hasil usaha dan seterusnya, dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi yang berlaku umum.
Jadi sebelumnya sudah dijelaskan ya dengan ilustrasi juga. Jadi secara keseluruhan laporan itu tidak wajar. Nah, di sini auditor sudah menjalankan prosedurnya ya. Jadi auditor sudah menjalankan prosedurnya. Anggap aja sudah 100% dijalankan, tapi memang laporan keuangan itu tidak wajar ya. Dari penyajian angka-angkanya secara material, secara keseluruhan itu nggak wajar, dan juga tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum ya. Jadi dia mencatat penjualannya seperti apa, mencatat persediaannya seperti apa, kayaknya ini aneh gitu ya, nggak sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di SAK, dan juga nggak sesuai dengan intermediate accountingnya ya. Dia mencatat jurnalnya tuh seperti apa, kayaknya nggak lazim gitu ya. Dicocokkan dengan SAK-nya nggak cocok, dicocokkan dengan intermediate-nya nggak cocok. Ini model apa nih ya, sehingga angka laporan keuangannya jadi salah semua, sehingga auditor tidak bisa memberikan pendapat wajarnya ya. Setelah diperiksa semuanya ngaco semua ya ini. Nah, berikutnya adalah disclaimer opinion atau laporan tanpa pendapat. Auditor tidak dapat memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Pendapat ini diberikan jika ini skop auditnya tidak dapat dijalankan sebagai mana mestinya ya tuh. Jadi tadi udah dijelaskan, auditor mau memeriksa itu dihambat terus, tidak diberikan akses untuk memeriksa, sehingga auditor tidak bisa memberikan pendapat ya. Jadi percuma dia disuruh mengaudit tapi dia minta ini nggak dikasih, minta ini nggak dikasih. Biasanya tuh penugasan itu tuh ya, pemegang saham menginstruksikan auditor minta mengaudit, tanpa pemegang saham komunikasi dengan manajemen atau di rootnya, tiba-tiba auditor suruh masuk mengaudit ya. Nah, biasanya direktur utama sih welcome aja ngomongnya, tapi pada pelaksananya ini minta ini nggak dikasih, ini melakukan ini nggak dikasih, ini nggak boleh ya. Nah, sehingga auditor jadi ngapain saya ngaudit di situ ya, buang-buang waktu. Jadi semuanya sudah dijalankan tapi nggak ada yang didapatkan buktinya ya. Jadi auditor tidak bisa memberikan pendapat. Nah, ini bisa juga salah satunya auditor itu tidak independen. Jadi ketika auditor itu masuk mengaudit, tiba-tiba di sana misalkan direktur keuangannya saudaranya auditor ya, direktur utamanya iparnya auditor. Nah, itu gimana ya? Jadi karena tidak independen, di sini auditor ya terpaksa tidak memberikan pendapatnya. Ya seharusnya itu sebelum-sebelumnya sudah diantisipasi oleh auditor ya. Jangan setelah jalan baru dia tidak memberikan pendapat ya. Nah, ini biasanya yang umum sih tidak memberikan pendapat adalah yang pertama tadi. Jadi auditor tidak bisa mengakses data-data yang seharusnya diperiksa ya, tidak bisa mendapatkan bukti-bukti, tidak diberikan bukti-bukti ya. Nah, ini ya biasanya auditor ini banyak dihambat dalam menjalankan tugasnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai format dari laporan audit ya. Nah, ini yang akan kita coba lihat adalah format standarnya ya. Jadi ini akan kita coba bandingkan antara format laporan audit sebelum tahun 2013 dan format laporan audit tahun 2013 ke sini. Sebetulnya waktu membahas SPAP sudah coba kita bandingkan ya. Nah, ini karena kita membahas tentang laporan audit, coba kita dalami lebih lanjut ya.
ini format laporan audit harus mengikuti unsur-unsur yang ada ya. Jadi di sini ini contoh laporan audit sebelum tahun 2013. Kita lihat di sini tahun 2012. Apa saja sih yang harus ada ya informasinya dalam laporan audit ya. Ini biasanya ada cover ya kantor akuntannya ya. Jadi ini pakai kop surat kantor akuntan. Nah ini berikutnya yang penting nih saat ke bawah ini nih ya. Ini adalah judul reportnya nih, judul report. Jadi judul reportnya adalah Independent Auditors Report ya nih. Jadi di sini judulnya Independent Auditors Report atau laporan auditor independen. Ini harus ada judulnya. Nah berikutnya, kepada siapa atau siapa yang menginstruksikan auditor untuk memeriksa laporan keuangan ini ya. Inilah ya auditor report address. Jadi disampaikan kepada siapa. Nah ini kalau kita lihat adalah yang memerintahkan atau yang menyuruh mengaudit adalah stockholder ya. Jadi pemegang saham ya. Jadi ini siapa yang memerintahkan, kita sampaikan ke mereka ya ini. Nah ini ada paragraf pendahuluan ya nih. Paragraf pendahuluan ini menjelaskan perusahaan apa yang diaudit, tahun buku berapa, komparatif atau tidak ya nih. Sini komparatif atau tidak di sini 2011 dan 2010 ya ini. Jadi ini laporan keuangan ini harus dijelaskan dulu supaya pembaca jelas ini laporan keuangan tahun berapa yang diaudit ya nih. Berikutnya adalah skop paragraf. Nah ini skop paragraf inilah bidangnya auditor, bahwa auditor menjalankan tugasnya ya sudah sesuai dengan standar ya audit yang berlaku. Standar audit ini menjelaskan harus ngapain ya. Terus di sini ya bahwa pekerjaan ini sudah direncanakan dan dijalankan sehingga ini supaya dasarnya auditor bisa memberikan pendapat. Nah ini di bawah ini berikutnya adalah paragraf pendapat ya. Jadi in our opinion seterusnya menjelaskan laporan keuangan yang diperiksa, tahun buku berapa, ini auditor memberikan pendapat wajar ya tanpa pengecualian, dan ini laporan yang diaudit sudah sesuai dengan ya standar akuntansi yang berlaku di negara yang bersangkutan ya ini. Ini berikutnya adalah nama auditornya, siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit tersebut. Nah ini berikutnya adalah tanggal laporan audit ya. Inilah unsur-unsur yang harus ada dalam laporan auditor ya nih. Nah berikutnya kita lihat di versi perubahannya tahun 2013 ke sini ya. Seperti sudah dijelaskan ya bahwa laporan audit itu mengalami perubahan atau revisi ya. Bahwa di sini akan lebih memperjelas tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor, sehingga di sini laporan ini paragrafnya sekarang diberi judul-judul begitu ya. Di bagian paragrafnya diberi judul-judul, cuma introductory-nya saja tidak diberikan judul. Selanjutnya dijelaskan tanggung jawab manajemen itu apa, tanggung jawab auditor itu apa ya. Baru pendapat ya ini. Sehingga di sini yang lain-lainnya tuh sama ya. Jadi tadi bahwa kop suratnya, nama kantor akuntannya, terus ditujukan kepada siapa,
terus akuntannya siapa, tanggal auditnya tanggal berapa. Nah, ini mengenai tanggal audit nanti kapan pembahasan kita dalami ya. Ada beda pandangan antara yang lalu dengan yang sekarang ya. Ini. Nah, kalau kita ringkas di sini terjadi revisi ya, ini. Nah, ini yang harus dipahami ya oleh mahasiswa atau pihak lain yang sedang belajar ini ya. Ini harus dipahami perbedaannya. Kalau bagi mahasiswa ini biasanya ujian keluar begitu ya. Inilah susunan dari audit report ya, auditors report ya. Jadi satu yang penting adalah kalau yang lama itu judul reportnya. Nah, yang kedua ditujukan kepada siapanya, kita lihat ini sama. Introductory paragrafnya sama. Mungkin kalau di bagian yang lama dulu di situ bagian akhirnya paragrafnya menjelaskan ya tanggung jawab terhadap laporan keuangan ya. Nah, sekarang ini di yang baru ini dipisahkan tersendiri, sehingga dipisahkan antara tanggung jawab manajemen dengan tanggung jawab auditor. Nah, ini masing-masing punya paragraf ya. Nih baru dijelaskan ya, berikutnya skop paragraf. Nah, ini isinya hampir sama, mungkin yang baru ini lebih panjang sedikit ya. Nah, berikutnya adalah opini. Nah, opini ini tidak berubah ya, ini hampir sama. Nah, nama akuntannya ya, tuh siapa yang tanda tangan di report tersebut ya, yang bertanggung jawab dalam penugasan tersebut, dia yang tanda tangan dan namanya tercantum ya. Nah, ini report ya, tanggal report ya di sini. Nah, ini tanggal report ini beda pandangannya antara yang dulu dengan yang sekarang. Kalau yang lalu itu tanggal report audit itu ya dicantumkan adalah berdasarkan kapan terakhir auditor meninggalkan pekerjaan lapangannya ya, itu dulu. Jadi bilang bahwa ini mulai besok saya akan melanjutkan pekerjaan saya di kantor. Untuk di sini sudah cukup penugasan saya, selanjutnya akan saya proses finalisasinya di kantor. Nah, kapan tuh auditor meninggalkan klien? Nah, tanggal itulah yang akan dicantumkan dalam auditors report ya. Sehingga dulu dikenal adanya dual dating. Jadi tanggal meninggalkan lapangan dan tanggal ada kasus-kasus tertentu yang baru selesai di terakhirnya. Nah, sehingga ada tuh muncul dual dating di report ya. Nah, sekarang ini tanggal laporan audit itu yang dicantumkan adalah sampai tanggal terakhir sekali auditor menyelesaikan ya auditnya secara keseluruhan. Jadi misalkan auditor sudah meninggalkan lapangan ya, bukan tanggal itu tuh ya, tanggal meninggalkan klien dia mencantumkan tanggalnya, tapi waktu dia proses di kantor mungkin kan waktu meninggalkan klien masih ada data-data pending yang harus diselesaikan oleh si klien. Nah, kapan data-data pending itu diselesaikan? Kapan auditor merasa puas bahwa auditnya sudah dijalankan seluruhnya? Pada tanggal itulah auditor menetapkan tanggal reportnya ya. Jadi beda pandangan antara yang lama, pendekatan lama dengan pendekatan baru. Jadi maka kadang-kadang kenapa reportnya bisa terlambat dari yang seharusnya? Nah, itu karena kalau ada terjadi data pending atau masalah dalam audit, maka bisa lewat tuh tanggal laporan yang seharusnya ditetapkan. Contohnya perusahaan TBK di Februari ya harus selesai. BUMN, perbankan ya mungkin harus selesai di bulan Februari. Tapi kenapa dia kok bisa lewat ke bulan Maret misalkan? Nah, itu kemungkinan terjadi
ya data-data yang belum lengkap, data-data yang belum cukup, atau terjadi masalah yang belum selesai. Nah, baru selesai di bulan Maret gitu ya. Nah, itulah berarti tanggal reportnya adalah tanggal di bulan Maret. Ya, misalkan auditor sudah selesai di bulan Februari pertengahan, misalkan sudah meninggalkan klien ya, menyelesaikannya di kantor. Nah, bukan tanggal bulan Februari, itu pertengahan Februari itu yang dijadikan tanggal laporan, tapi kapan laporan itu selesai. Karena ini juga nanti menyangkut prosedur yang namanya ya subsequent event review. Jadi pemeriksaan setelah tanggal laporan keuangan, kemungkinan terjadinya ya peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal laporan keuangan ya. Nah, ini. Jadi di sini dual dating report sepertinya sudah tidak berlaku lagi di pendekatan yang baru ya. Karena sudah diantisipasi bahwa laporan itu selesainya di tanggal terakhir, auditor merasa bahwa prosedurnya sudah dijalankan semua dan buktinya sudah dikumpulkan semua dan dianggap cukup dan kompeten. Berarti auditor sudah baru bisa menulis tanggal laporan audit ya. Itulah bagian penting dari laporan auditors ya, nih yang bentuk standar ya, nih. Ini yang perlu dipahami. Nah, bagi mahasiswa nih mungkin ujian akan keluar ya ini. Nah, kalau contoh-contohnya lihat aja di perusahaan TBK, di download ya, itu nanti diperbandingkan antara tahun 2012 dengan yang sekarang ini, perbedaannya di mana ya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai format bentuk ya standar dari laporan audit ya. Nah, ini di waktu di SPAP sudah kita jelaskan bentuknya ya, perusahaan yang sudah real di audit contohnya seperti apa, itulah bentuknya ya. Demikian pembahasan kita mengenai bentuk laporan audit ya. Untuk sesi mata kuliah ini atau sesi pembahasan ini, kalau untuk lebih jelasnya nanti coba dilihat di masing-masing SA-nya. Nah, di situ ada contoh-contoh laporannya, bagaimana cara mengungkapkannya ya, menulisnya, lengkapnya di sana. Nah, itu cuman contoh saja ya. Padahal kalau di kasus lapangannya banyak contohnya. Terkadang kalau lihat contoh itu jadi bingung juga gitu ya, sehingga auditor harus berdiskusi. Jadi bagaimana nih seharusnya kalau ada kasus begini, nulis laporannya seperti apa, paragrafnya bagaimana. Ya, pertama dia harus lihat dulu SA yang ada panduannya seperti apa. Kalau tidak cukup, masih meragukan, mungkin dia bisa diskusi dengan orang-orang yang para ahli yang ada di IAP gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan antara SPAP 2013 ke sini dengan sebelum 2013 yang terlihat ya, ini perbedaannya salah satunya adalah dibentuk laporan audit ya. Nah, ini kita ambil contoh laporan auditor yang telah terbit perusahaan publik ya. Ini kalau kita lihat, nah ini versi tahun 2013 ya dan 2012 ya. Ini belum sampai 31 Desember. Nah, kita lihat di sini ya. Ini bentuk laporannya adalah seperti ini ya. Paragraf-paragrafnya ini tidak diberi judul. Nah, kalau yang versi 2013-nya sesuai dengan SPAP 2013, ini kita lihat di tahun 2015. Nah, ini ya
sudah ada paragrafnya tuh, ada judul-judulnya ya nih. Ini. Jadi di sini menjelaskan ya ini tanggung jawab manajemen. Di sini ada tanggung jawab auditor ya. Jadi di sini perlu dijelaskan, lebih ditekankan pemisahan antara tanggung jawab manajemen dengan tanggung jawab auditor. Ini kenapa perlu diungkapkan seperti ini? Karena sebelum-sebelumnya itu kalau ada masalah, auditor itu ya bilang bahwa laporan keuangan itu tuh tanggung jawabnya auditor, karena anggapannya auditor yang buat ya. Jadi sebetulnya laporan keuangan itu informasinya semuanya adalah punya klien. Harusnya klien yang lebih tahu. Auditor itu cuma membuatkan ya penyajian laporan keuangannya ya, karena kalau disuruh perusahaan yang buat mungkin nggak jadi-jadi ya. Nah ini makanya auditor membantu membuat, bukan berarti isi dan angkanya punya auditor ya. Auditor tuh cuman membuat aja untuk mempercepat jadinya laporan keuangan. Jadi auditor itu sebetulnya tanggung jawabnya tuh pada pendapatnya saja ya, bukan kepada isi materi dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah punyanya klien yang harus lebih tahu ya di sini. Sehingga di sini perlu dikasih ya judul-judul setiap paragraf. Kalau kita lihat yang sebelumnya kan nggak ada ya nih, judul-judulnya di sini nggak ada ya nih. Nah ini kita lihat di opininya ya, coba kita lihat. Nah ini kalau kita lihat ya nih, ini tanggung jawab auditor selanjutnya. Nah di sini pendapat juga ya ada, atau opininya dituliskan opininya ya. Menurut opini kami gimana ya seterusnya. Nah, coba kita lihat di sini, ini menurut pendapat kami, opininya nggak ditulis ya, judulnya, subjudulnya di sini ya. Nah, ini jadi setiap paragraf ini kalau yang lama itu tidak ada judul-judulnya. Nah kalau yang sekarang ini ada judul-judulnya. Nah itu yang membedakan antara ya laporan audit versi 2013 ke sini sama dengan apa dibandingkan dengan versi sebelum 2013. Nah itu salah satu yang membedakan antara SPAP yang lama dan SPAP yang baru ya. Ini demikian pembahasan kita tentang SPAP ya. Untuk laporan audit ini kita bahas di sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.